Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi informasi akuntansi. Yang pertama kali yang akan kita bahas itu adalah masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara mereka. Khususnya, ia mampu menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari komunikasi lisan. Yang kedua itu ada komunikasi yang benar secara politis. Kata merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Bila seseorang menyingkirkan kata-kata dari perbendaharaannya karena kata-kata itu tidak tepat secara politis. Selanjutnya itu ada komunikasi lintas budaya. Seseorang penulis telah mengidentifikasikan 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu adalah penghalang yang disebabkan oleh semantika, yang kedua itu adalah penghalang yang disebabkan oleh konotasi kata, yang ketiga itu adalah penghalang yang disebabkan oleh perbedaan nada, dan yang keempat itu adalah penghalang yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Selanjutnya itu ada komunikasi elektronik. Selama 10 atau 15 tahun terakhir ini, hanyalah ada sedikit sekali terobosan teknologi yang benar-benar memengaruhi komunikasi organisasional. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah model-model komunikasi. Yang pertama itu ada model Laswell, yang kedua itu ada model Shannon-Weaver, yang ketiga itu ada model SMGR Berlow, yang keempat itu ada model Wesley McLean, yang kelima itu ada model pemusatan komunikasi. Selanjutnya itu ada hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama itu arah komunikasi, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas itu merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Selanjutnya itu ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Selanjutnya itu ada komunikasi nonverbal. Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika. Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Yang kedua itu ada penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Selanjutnya itu ada variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi, dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama itu ada sumber. Ada 2 aspek sumber yang dapat memengaruhi proses komunikasi. 2 aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Yang pertama yang akan dibahas itu ada kredibilitas sumber. Secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Selanjutnya itu ada pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama ada isi, yang kedua ada struktur atau organisasi, yang ketiga itu ada kode, yang keempat itu ada perlakuan, dan yang terakhir itu ada elemen-elemen pesan. Selanjutnya itu ada perlakuan pesan. Informasi akuntansi sebaiknya berpeluang pengulangan, meningkatkan pemahaman atas materi, retensi meningkatkan dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide penting. Setelah itu ada saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Scrum mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama itu ada panca indera yang dipengaruhi, yang kedua itu ada peluang untuk umpan balik, yang ketiga itu ada besarnya kendali penerima, yang keempat itu ada jenis pengodean pesan, yang kelima itu ada kekuatan multiplikatif, dan yang keenam itu ada pelestarian pesan. Selanjutnya itu ada penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima, seperti latar belakang demokratis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya yang dilakukan itu ada analisis penerima. Pengetahuan mengenai penerima dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif dan menyampaikan melalui saluran yang paling sesuai. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.